Baik, kita akan lanjutkan tutorial ini di nomor 3. Materinya yang ini tentang kalor ya, kalor dan temperatur, dan juga ada sedikit pembahasan tentang entropi. Baik, kita mulai dengan nomor 3. Konversikan beberapa nilai temperatur berikut. Yang pertama itu adalah 41 derajat Fahrenheit menjadi sekian derajat Celcius, dan yang kedua adalah 41 derajat Celcius menjadi sekian Fahrenheit. Baik, kita akan jawab. Mari kita bahas. Nah, untuk yang A ini, kita bisa gunakan rumus untuk mengkonversi dari derajat Fahrenheit menjadi derajat Celcius, yaitu kalau saya punya X derajat Fahrenheit, maka bisa diubah ke derajat Celcius dengan rumus 5/9 dikali X minus 32 derajat Celcius. Nah, di sini kita punya 41 derajat Fahrenheit, berarti sama dengan 5/9 dikali 41 dikurangi 32 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat di sini 41 kurangi 32 itu kan 9 ya. Ini kan 9, sehingga 9 sama 9 bisa dicoret. Sisanya saya punya 41 derajat Fahrenheit sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, untuk yang berikutnya, yang B, saya punya 41 derajat Celcius yang diminta untuk dikonversi ke derajat Fahrenheit. Untuk bisa mengkonversinya, kita bisa gunakan rumus. Kalau saya punya X derajat Celcius sama dengan 9/5 X plus 32 derajat Fahrenheit. Nah, di sini X-nya ada 41 derajat Celcius, maka ini sama dengan 9/5 kali 41 plus 32 derajat Fahrenheit. Oke, kita bisa hitung menggunakan kalkulator. Kita hitung menggunakan kalkulator. 9 kali 41 dibagi 5 plus 32. Jadinya 105,8. Jadi 41 derajat Celcius adalah 105,8 derajat Fahrenheit. Nah, baik, kita kemudian bisa ke soal yang nomor 4. Ya, ini dia soal nomor 4. Di sini tentang perubahan wujud zat ya. Kita baca soalnya. Sebanyak 5 gram air raksa beku pada temperatur titik leburnya yaitu minus 39 derajat Celcius. Jadi raksa ini, raksa solid, air raksa yang bentuk solid ini atau bentuk yang beku ini berada pas di titik leburnya di minus 39 derajat Celcius. Diletakkan dalam mesin pendingin bersuhu 0 derajat Celcius. Kalor lebur air raksa adalah 11,6 kJ per kilogram dan kalor jenisnya adalah 140 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian pertanyaannya adalah A. Tentukan berapa banyak kalor yang diserap oleh air raksa selama proses tersebut hingga tercapai keseimbangan termal dengan lingkungan. Dan B. Tentukan perubahan entropi total raksa dan lingkungan pada proses tersebut. Baik, kita akan coba jawab. Nah, untuk yang A ini, sebenarnya kita bisa lihat di sini ada 2 proses ya. Bukan cuma yang di A, tapi keseluruhannya itu ada 2 proses. Yang pertama adalah peleburan raksa beku yang tadinya ada di minus 39 derajat Celcius. Dia melebur menjadi bentuk cair di min 39 derajat Celcius juga. Kemudian habis itu dia mengalami kenaikan temperatur karena dia dimasukkan ke mesin pendingin sampai ke 0 derajat Celcius. Tuh ya. Nah, kita akan cari kesebandingannya dulu di dalam Kelvin nanti karena akan kita butuhkan dalam perhitungan, yaitu minus 39 derajat Celcius itu sama dengan 234 Kelvin.
tinggal 273 dikurangi 39 saja. Yang ini adalah 234 Kelvin. Yang 0 derajat Celcius adalah 273 Kelvin. Nah, kita bisa lihat di sini kita namakan sebagai di sini proses 1, yaitu proses peleburan, di mana bentuknya di sini adalah solid, dia menjadi liquid. Sampai di sini dia masih juga dalam bentuk liquid. Oke, ketika 0 derajat Celcius, air raksa itu berbentuk liquid. Baik, kemudian kita bisa kerjakan prosesnya satu-satu. Ini proses 1 dan di sini adalah proses 2. Proses 2 adalah proses kenaikan temperatur. Kita kerjakan yang A. Kita bagi menjadi 2 proses. Yang pertama adalah proses 1, yaitu proses peleburan. Kita punya Q1 itu sama dengan, karena dia melebur, kita kalor yang masuk ke dalam air raksa tersebut adalah massa dari air raksa dikalikan dengan kalor lebur dari air raksa. Masanya kita tahu di sini adalah 5 gram. Untuk SI-nya berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 kg dikalikan dengan kalor lebur air raksa. Kalor lebur air raksanya ini 11,6 kJ per kilogram, berarti saya punya 11,6 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Nah, di sini saya punya 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat 3-nya jadi 1. Jadi hasilnya Q1 adalah 5 dikali 11,6. Adalah 58 Joule. Nah, oke, ini adalah untuk proses peleburannya. Kemudian proses kenaikan temperatur. Saya punya proses kedua. Rumus yang digunakan adalah massa air raksa kali C air raksa atau kalor jenis air raksa dikali dengan perubahan temperaturnya. Nah, di sini kita lihat perubahan temperaturnya adalah 273 Kelvin dikurangi 234 Kelvin ya. Jadi ini ke sini itu naiknya adalah 273 Kelvin dikurangi 234 Kelvin sama dengan 39 Kelvin ya. Nah, dari sini kita bisa masukkan rumusnya. Massa Hg-nya masih sama, 5 kali 10 pangkat min 3 kg kali kalor jenisnya adalah ini 140 Joule per kilogram Kelvin dikali perubahan temperaturnya adalah 39 Kelvin. Oke, Kelvinnya bisa dicoret, kilogramnya dicoret. Kita hitung menggunakan kalkulator. Di sini berarti saya punya 5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 140 dikali 39 sama dengan 27,3. Jadi sini adalah 27,3 Joule. Jadi panas yang diserap ketika dia peleburan itu sebesarnya adalah 58 Joule, dan ketika dia naik temperaturnya dari minus 39 derajat Celcius menuju ke 0 itu adalah 27,3 Joule. Sehingga panas total yang diserap oleh air raksa selama proses peleburan dan kenaikan temperatur itu adalah Q1 ditambah Q2 sama dengan 58 Joule plus 27,3 Joule sama dengan ini 85,3 Joule. Oke. Jadi ini adalah jawaban untuk yang A. Kemudian kita akan menghitung perubahan entropi total raksa dan lingkungan yang B ya pada proses ini. Oke. Jadi untuk yang B saya ingin menghitung perubahan entropi total air raksa dan lingkungannya. Tapi karena kita punya 2 proses, maka di sini jelas dia jumlahan dari total untuk proses yang pertama. Total untuk proses yang pertama atau kita jadikan indeksnya nanti di sini aja.
total untuk yang pertama plus perubahan entropi total untuk proses yang kedua. Oke, jadi perubahan entropi totalnya itu sendiri nanti adalah perubahan entropi dari air raksa plus perubahan entropi dari lingkungannya pada masing-masing proses 1 dan 2. Baik, sekarang kita akan hitung untuk proses yang satu dulu, atau proses peleburan. Proses yang satu ya. Jadi kita akan menghitung delta S1 yang total itu sama dengan delta S dari Hg pada proses pertama plus delta S lingkungan pada proses yang pertama. Nah, perlu diperhatikan di sini kita lihat untuk proses pertama kita punya di sini datar ya. Ini adalah proses pertama. Dia itu adalah proses isotermal, yaitu proses di mana tidak terjadi perubahan temperatur, sehingga di sini saya bisa tuliskan untuk delta SHG-nya, delta S dari air raksanya itu adalah perubahan panas pada air raksa dibagi dengan temperatur dari air raksa. Nah, kita bisa lihat di sini karena prosesnya isotermal itu berarti panas yang masuk ke dalam air raksa itu tidak bergantung pada temperaturnya. Oke, sehingga saya bisa mereka terpisah, saya tidak memerlukan integral untuk menghitungnya. Jadi di sini delta QHG itu sebenarnya adalah sama dengan Q1 ini. Q1 itu adalah panas yang masuk ke dalam air raksa dari proses peleburan. Jadi di sini saya punya Q1 dibagi dengan T temperatur dari air raksa pada saat dia melebur yang konstan tetap minus 39 derajat Celcius atau 234 Kelvin. Oke, kita masukkan Q1-nya dulu adalah 58 Joule dibagi dengan 234 Kelvin. Oke, saya cek dulu. Ya, betul 234 Kelvin sehingga hasilnya adalah 58 dibagi 234 0,25. Kita bulatkan jadi dua angka di belakang koma 0,25 Joule per Kelvin. Kemudian kita hitung perubahan entropi dari lingkungan pada proses peleburan ini. Proses pertama. Nah, di sini berarti saya punya kalau relasinya adalah panas yang masuk ke dalam sistem itu sama dengan panas yang keluar dari lingkungan atau sebaliknya, sehingga di sini sistemnya adalah air raksa, sehingga saya punya di sini adalah minus delta Q dari air raksa dibagi dengan temperatur lingkungan. Nah, di sini lingkungannya karena dia mesin pendingin dia terjaga tetap 0 derajat Celcius seperti yang di soal tadi. Temperaturnya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Maka di sini kita lanjutkan minus 58 Joule dibagi dengan 273 Kelvin sehingga saya akan punya 58 dibagi 273 sama dengan 0,21 minus 0,21 Joule per Kelvin. Sehingga dari sini saya akan punya total. Oke, saya garis saja di sini delta S total untuk proses yang pertama. Delta S total untuk yang pertama itu sama dengan jumlahan ini dan ini, yaitu 0,25 Joule per Kelvin minus 0,21 Joule per Kelvin sama dengan 0,04 Joule per Kelvin. Oke, jadi delta S-nya nilainya positif 0,04 Joule per Kelvin untuk proses peleburan. Kemudian proses kenaikan temperatur. Oke, di sini proses peleburan, kemudian proses kenaikan temperatur.
kenaikan temperatur atau proses 2, berarti delta S pada proses 2 ini totalnya itu adalah delta S Hg pada proses 2 ini ditambah dengan perubahan entropi lingkungan pada proses kedua ini. Nah, kita akan hitung satu-satu. Di sini delta S dari air raksa pada proses kedua ini ketika dia sedang naik temperaturnya, kita tidak bisa gunakan rumus yang sama yang delta Q per T, tapi kita harus gunakan integral dari dQ per THG. Temperatur raksa ya. Di sini perubahan perubahan panas dari raksa dibagi dengan temperatur air raksa dari temperatur awal sampai temperatur final. Nah, kenapa kita harus menggunakan integral ini? Karena ketika temperaturnya naik, panas yang masuk ke dalam air raksa itu bergantung pada temperatur. Karena bisa dilihat dari rumusnya adalah MC kali delta T. Ada delta T-nya, di bawah juga ada temperaturnya. Sehingga kita bisa tuliskan ini, karena M kali C-nya itu konstan, kita keluarkan dari dari integral massa Hg kali CHG atau air raksa, integral D temperatur air raksa per temperatur air raksa dari temperatur awal sampai temperatur akhir. Nah, di sini sama dengan MHG CHG dikali logaritma natural dari temperatur akhir dibagi dengan temperatur awal. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja angkanya. Di sini sama dengan massa dari air raksanya itu 5 kali 10 pangkat min 3 kg kali panas jenis air raksanya, kita cek di sini nih ya, 140 Joule per kilogram Kelvin kali 140 Joule kilogram Kelvin dikalikan dengan logaritma natural dari temperatur akhirnya. Temperatur akhirnya itu kan 0 derajat Celcius ya, 273 Kelvin dibagi dengan temperatur awalnya tadi adalah 234 Kelvin. Sehingga kita coba hitung menggunakan kalkulator. Oke, di sini ada 5 kali 10 pound min 3. 5 kali 10 pound min 3 dikali 140 dikali logaritma natural dari 273 dibagi 234. Hasilnya di sini bisa dilihat ada 0,107. Kita bulatkan jadi 0,11 ya. Oke, jadi 0,11. Di sini hasilnya adalah 0,11 Joule per Kelvin. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu untuk proses kedua ini berapa perubahan entropi dari lingkungan. Nah, kita akan bahas di halaman berikutnya. Jadi, perubahan entropi lingkungan pada proses kedua ini itu sama dengan minus delta QHG pada proses kedua dibagi dengan temperatur lingkungan. Nah, di sini kenapa kita tidak menggunakan integral? Hal itu dikarenakan ini perlu diingat dulu, ini bukan kuadrat ya, ini adalah proses kedua. Kenapa kita tidak gunakan rumus yang integral tadi? Karena pada proses di mana panas itu masuk atau keluar dari lingkungan tadi kita anggap temperaturnya konstan, sehingga ini adalah proses isotermal. Karena di sini adalah proses isotermal, maka kita bisa gunakan rumus yang ini. Karena apa? Karena delta Q-nya tidak bergantung pada temperatur. Nah, di sini untuk proses kedua kita bisa langsung lihat saja. Ini kan berarti ini sama dengan minus Q2 dibagi temperatur lingkungan. Dengan Q2 adalah proses panas yang masuk ke dalam air raksa ketika temperaturnya naik. Yang besarnya adalah kita bisa lihat di
Sini Q2, ini Q2 berarti adalah ini 27,3 Joule. Oke. Sehingga di sini kita punya minus 27,3 Joule dibagi dengan temperatur lingkungannya tetap konstan dia 273 Kelvin. Sehingga di sini kita hasilkan minus 0,1 Joule per Kelvin. Nah, dari sini kita bisa hitung perubahan entropi total untuk proses kedua itu sama dengan delta S Hg-nya pada proses kedua. Kita lihat. Oke. Di sini delta S Hg itu adalah 0,11 Joule per Kelvin, 0,11 pada proses kedua. Ingat ini bukan kuadrat ya. Plus delta S lingkungan pada proses kedua sama dengan 0,11 Joule per Kelvin dikurangi 0,1 Joule per Kelvin yang hasilnya adalah 0,01 Joule per Kelvin. Sehingga kalau saya mau cari tahu perubahan entropi total dari lingkungan dan sistem dari proses ini, mulai dari ketika dia melebur sampai ke melebur itu adalah proses 1 ya tadi ya, delta S 1 total plus perubahan entropi ketika dia temperaturnya naik, delta S pada proses kedua total, itu kita jumlahkan saja. Berarti delta S1 total tadi adalah nilainya delta S1 total tadi 0,04 ya ini ya. Oke. Berarti yang ini 0,04 Joule per Kelvin ditambah dengan ini 0,01 Joule per Kelvin, sehingga perubahan entropi totalnya adalah 0,05 Joule per Kelvin. Nah, informasi tambahannya adalah walaupun ini tidak ditanyakan, yang ditanyakan adalah ini, hasilnya kita sudah dapat, tapi kita bisa simpulkan bahwasanya karena perubahan entropi total sistem dan lingkungannya itu lebih besar dari 0, maka proses ini berlangsung secara spontan dan irreversibel. Baik, itu pembahasan untuk kalor, temperatur, dan entropi. Berikutnya, untuk tutorial berikutnya kita akan bahas tentang siklus mesin termodinamika atau mesin kalor dari termodinamika.